Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Pinili. Saya dosen Prodi Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah di blok tumbuh kembang. Pada blok tumbuh kembang, materi pembelajaran berupa lecture atau perkuliahan, praktek atau skill lab, dan tutorial kasus. Pada lecture, mahasiswa akan mempelajari ilmu dasar tumbuh kembang, yaitu embriologi manusia, yang disampaikan oleh dosen Departemen Anatomi. Mahasiswa juga akan mempelajari mengenai gizi metabolik anak dan nutrisi pada anak dari Departemen Gizi, serta penggunaan obat pada pediatri dari Departemen Farmakologi. Mahasiswa juga akan mempelajari mengenai tahapan perkembangan bayi dan anak, screening, deteksi, serta intervensi penyimpangan perkembangan, serta imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Mahasiswa juga akan mempelajari mengenai penyakit atau kelainan neonatus seperti asfiksia, BBLR, dan kegawatan neonatus. Mahasiswa juga diharapkan mempunyai keterampilan dan skills dalam resusitasi bayi baru lahir, pemberian atau teknik dan cara imunisasi, dan screening perkembangan bayi dan anak. Sistem pembelajaran yaitu dengan metode hybrid learning, di mana lecture dan tutorial dapat dilakukan secara online atau offline, sedangkan skill lab harus dilakukan secara hands-on atau offline. Metode pembelajaran yaitu berupa lecture, tutorial kasus, dan praktek atau skill lab. Sistem penilaian meliputi penilaian keaktifan, pengetahuan, serta skill mahasiswa, baik dalam praktek, lecture, maupun tutorial, serta metode penilaian MCQ. Berikut adalah video perkuliahan micro teaching dengan materi imunisasi. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semester 2 blok tumbuh kembang. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu dengan topik imunisasi. Kalau sebelumnya kita sudah sama-sama belajar ya mengenai materi tahapan perkembangan pada bayi dan anak, kemudian yang kedua mengenai deteksi tumbuh kembang, kemudian bagaimana melakukan screening pada perkembangan, kemudian melakukan intervensi dini dan juga rujukan ya untuk kasus-kasus penyimpangan perkembangan. Nah, pagi ini saya akan memaparkan mengenai imunisasi. Jadi kontrak perkuliahannya masih sama ya, seperti pertemuan sebelumnya, toleransi untuk keterlambatan 10 menit, kemudian selama perkuliahan diharapkan mahasiswa aktif menghidupkan kameranya, dan nanti bisa bertanya apabila ada yang kurang dimengerti di akhir sesi materi. Ya. Oke, kita mulai dengan apa tujuan capaian pembelajaran atau standar kompetensi dari materi hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan imunisasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis vaksin dan juga jadwal vaksinasi, serta mampu menjelaskan prosedur, kemudian cara pemberian, dosis, dan juga lokasi dan teknik vaksin ya. Nah, untuk pengertian atau definisi dari imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif ya terhadap suatu antigen, sehingga apabila nanti seseorang tersebut terpapar oleh antigen penyakit yang sebenarnya, tubuh sudah mempunyai antibodi untuk melawan penyakit tersebut ya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat ditularkan, yang dapat dicegah dengan imunisasi, ya, yaitu seperti misalnya difteri, pertusis, hepatitis B, polio, dan sebagainya. Kemudian apabila memang tubuh seseorang tersebut terjangkit atau terkena penyakit tersebut, maka sakitnya tidak berat, ya, tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menyebabkan kematian. Dan tujuan yang kedua adalah untuk eradikasi atau menghilangkan penyakit tertentu tersebut dari populasi dengan membentuk herd immunity pada populasi.
Nah, untuk klasifikasi vaksin berdasarkan kandungannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu live attenuated atau vaksin hidup yang dilemahkan, dan yang kedua adalah vaksin-vaksin yang inactivated. Ya, ada beberapa perbedaan antara kedua jenis vaksin ini. Untuk yang hidup dilemahkan, tidak boleh diberikan pada orang-orang atau pasien yang mengalami defisiensi imun, misalnya seperti pasien keganasan, ya, kemudian HIV/AIDS, atau pasien-pasien yang masih mengkonsumsi steroid dalam jangka waktu yang panjang. Sifat vaksinnya adalah labil sehingga mudah rusak pada suhu tinggi dan cahaya, sehingga kita harus sangat memperhatikan cold chain-nya. Contohnya adalah kalau golongan virus adalah campak, ya, kemudian mumps rubella, sedangkan pada bakteri adalah BCG. Kemudian jenis vaksin inactivated ini memerlukan dosis ulangan, ya, contohnya misalnya kalau virus adalah influenza dan hepatitis, sedangkan pada bakteri adalah pertussis dan tifoid. Ya, kita mulai dari vaksin yang pertama, yaitu vaksin BCG, yaitu merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis yang hidup dan dilemahkan, diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Ya, dosisnya 0,05 ml, diberikan satu kali saja karena merupakan live attenuated. Ya, diberikan secara intrakutan di deltoid kanan. Pada vaksin BCG ini diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin, ya, sebelum bayi berusia 1 bulan. Apabila setelah usia 3 bulan bayi belum mendapatkan vaksin BCG, maka dilakukan uji tuberkulin tersebut dulu untuk mengetahui apakah bayi tersebut sudah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis atau belum. Kemudian yang kedua adalah vaksin hepatitis B, merupakan vaksin virus rekombinan, diberikan dengan dosis 0,5 ml, ya, secara intramuskular. Dosis pertama adalah ketika neonatus bayi baru lahir sampai usia 7 hari. Kemudian dosis berikutnya intervalnya adalah 4 minggu. Vaksin yang ketiga adalah polio. Jadi kalau polio ini mempunyai dua sediaan, ya, bisa secara oral dan bisa secara injeksi. Sebelum usia 1 tahun, diharapkan seorang bayi sudah menerima vaksin polio injeksi setidaknya 2 kali. Untuk yang oral diberikan 2 tetes, ya. Kemudian untuk vaksin DPT, jadi vaksin DPT ini diberikan bersamaan dengan vaksin hepatitis B dan HIV atau yang disebut dengan vaksinasi combo. Ya, tujuannya adalah mengapa combo? Tentunya selain untuk meminimalkan jumlah suntikan, juga untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Ya. Jadi dalam satu vaksin dia terdapat 5 antigen, ada DPT, difteri, pertussis, tetanus, kemudian hepatitis B, dan hemophilus influenza B. Dosisnya adalah 0,5 ml, diberikan secara intramuskular pada anterolateral paha atas. Untuk vaksin campak saat ini adalah measles rubella, ya, ada gabungan rubella, merupakan virus hidup yang dilemahkan. Jadi indikasinya adalah pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit measles rubella. Dosisnya 0,5 ml, diberikan pada bayi usia 9 bulan secara subkutan, ya, di anterolateral paha. Nah, ini merupakan rangkuman imunisasi dasar yang harus diterima oleh bayi, setidaknya diharapkan sebelum usia 1 tahun, bayi tersebut sudah lengkap imunisasi dasarnya. Ketika lahir diberikan hepatitis B dan polio, kemudian usia 1 bulan BCG, ya, kemudian usia 2, 3, 4 bulan diberikan vaksinasi combo DPT, hepatitis B, HIV, dan juga polio. Nah, untuk usia 2, 3, 4 bulan ini, saat ini ada tambahan, ya, yang wajib dan bisa diakses secara gratis di puskesmas atau vaskes, yaitu PCV. Ya. Lebih baik juga diberikan juga rotavirus. Kalau PCV untuk mencegah infeksi pneumokokus, kalau rotavirus untuk mencegah infeksi dari rotavirus. Ya. Kemudian di usia 9 bulan, vaksinnya adalah measles rubella.
Nah, ini adalah imunisasi dasar. Nanti ketika usia 18 sampai 24 bulan ada imunisasi booster atau tambahan ya, yaitu measles, rubella dan DPT. Kemudian ketika sekolah ya, prasekolah, di TK, SD kelas 1, kelas 2 juga ada imunisasi yang disebut dengan BIAS, bulan imunisasi anak sekolah ya, yaitu MR, kemudian ada difteri, tetanus juga. Nah, ini adalah jadwal imunisasi anak yang terbaru, rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi di jadwal ini kita bisa lihat bahwa warna biru ini adalah jadwal-jadwal yang sebaiknya diberikan imunisasi. Apabila memang belum bisa diberikan, maka masih ada kesempatan ya yang warna kuning ini untuk catch up atau mengejar imunisasi. Ketika membaca jadwal ini, kita juga harus paham footnote-nya, ya, penjelasan dari masing-masing jadwal imunisasi. Oke, kita lanjut ke prosedur vaksinasi. Jadi ada hal yang harus diperhatikan sebelum seorang vaksinator memberikan vaksinasi. Yang pertama adalah penyimpanan dan transport vaksin. Ya, kita harus ingat bahwa vaksin itu sangat labil terhadap suhu yang tinggi dan juga cahaya, sehingga cold chain 2-8 derajat itu harus selalu diperhatikan. Kemudian persiapan alat dan bahan. Jadi selain vaksin, kita juga harus mempersiapkan obat-obatan untuk mengatasi gawat darurat ya, untuk apabila nanti ternyata terjadi KIPI yang tidak diinginkan, yang paling bahaya adalah shock anafilaktik, vaksinator sudah siap dengan obat-obatan ya seperti adrenalin, oksigen, dan infus. Kemudian sebelum memberikan, kita juga harus melakukan anamnesis, ya, kita pastikan identitas pasien benar, kemudian kita cek usianya, kemudian jadwal vaksinnya apa, ya, kemudian jarak dengan vaksinasi sebelumnya apa, sebelumnya sudah mendapatkan vaksin apa, dan selalu tanyakan juga ada tidak riwayat KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi sebelumnya, ya. Kemudian kita cek apakah ada kontraindikasi atau perhatian khusus sebelum melakukan imunisasi. Diberikan inform konsen kepada orang tua atau yang mengantar apa manfaat vaksin, kemudian apa kemungkinan efek samping yang nanti akan mungkin timbul, dan orang tua harus apa apabila efek samping tersebut timbul, serta resiko KIPI yang mungkin terjadi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, baru setelah itu disiapkan alat, melakukan antiseptik, dan memulai vaksinasi. Nah, untuk cara pemberian, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ya, untuk supaya vaksin yang diberikan memang bermanfaat maksimal ya, yaitu dosisnya, kemudian interval atau jarak pemberian vaksin dengan sebelumnya, kemudian lokasi pemberian, kedalamannya, dan juga sudutnya ya, atau teknik pemberian. Pemantauan KIPI juga harus dilakukan, jadi idealnya 30 menit setelah vaksinasi, bayi diharapkan tetap menunggu dulu di ruang tunggu ya, untuk melihat apakah ada efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian untuk sisa vaksin itu juga harus, dan juga alat suntiknya ya, itu juga harus dibuang di tempat yang sesuai dan dilakukan pencatatan dan pelaporan. Ini adalah persiapannya, jadi vaksinator harus melakukan cuci tangan secara legiartis dengan antiseptik, kemudian selalu baca nama vaksin, bahwa memang vaksin itu yang benar akan diberikan oleh pasien, lihat expired atau tanda kadaluarsanya, kemudian teliti dulu kondisi vaksinnya, apakah masih layak atau tidak, ya, ada indikator VVM atau Vial Vaksin Monitor. Kemudian dilakukan uji kocok untuk melihat ada tidaknya penggumpalan dan perubahan warna. Siapkan alat suntik yang disposable atau sekali pakai ya, jadi tidak diperbolehkan untuk dipakai berulang kali. Ambil vaksin sebanyak dosis yang akan diberikan, dan apabila vaksin tersebut membutuhkan pengenceran, maka kita juga harus pastikan bahwa pengencerannya sudah benar dan sesuai dengan larutan yang disediakan ya. Perhatikan ukuran jarumnya, dan untuk vaksin polio, dropper botol harus dipasang dengan benar ya, untuk menghindari kontaminasi.
Ini adalah contoh posisi anak pada waktu vaksinasi. Jadi kita fiksasi anaknya, dipegangi supaya vaksinator mudah memberikan, dan apabila nanti anaknya bergerak tidak mengganggu vaksinator. Kemudian pada anak kurang dari 2 tahun kita berikan di anterolateral paha. Sedangkan pada bayi yang lebih besar di atas 2 tahun bisa diberikan di deltoid. Ini adalah contoh pemberian vaksin polio oral. Jadi mulutnya kita fiksasi, kemudian ujung dropper dari polio ini tidak boleh menyentuh mulut bayi ya untuk menghindari kontaminasi. Ini adalah teknik pemberian vaksin. Jadi ada beberapa cara ya tergantung jenis vaksinnya. Contohnya misalnya pada MR atau measles rubella vaksin itu diberikan secara subkutan. Kemudian kalau polio diberikan secara oral ya. Untuk vaksin BCG diberikan secara intrakutan ya atau intradermal. Kemudian intramuskular ini sudutnya 90 derajat, contohnya adalah DPT dan hepatitis. Kalau subkutan 45 derajat ya. Kemudian ini adalah uji koncok atau seq test. Jadi untuk menguji apakah vaksin tersebut sudah pernah beku atau belum ya. Dilakukan uji kocok apabila dia ada penggumpalan maka vaksin tersebut sudah tidak layak digunakan. Nah, sebelum memberikan vaksin, kita juga harus selalu melihat VVM-nya atau file vaksin monitor ya. Di setiap vaksin itu ada segi 4 yang dikelilingi oleh lingkaran. Ini kita lihat. Apabila segi 4 tersebut lebih terang dari lingkaran sekitar atau sudah berubah gelap tapi dia tetap lebih terang dari lingkaran, maka vaksin tersebut boleh digunakan. Namun apabila segi 4 tersebut warnanya sudah sama atau lebih gelap, maka tidak boleh digunakan karena vaksin tersebut sudah pernah terpapar panas lebih dari 8 derajat Celcius ya, tidak boleh digunakan. Ini adalah contoh penyimpanan vaksin di kulkas, jadi tidak boleh dicampur dengan makanan ya atau minuman ya, harus kulkas khusus dan dijaga suhunya 2-8 derajat Celcius. Oke, sebelum latihan kasus silakan kalau ada yang ingin bertanya dari mahasiswa, mungkin ada yang kurang jelas. Yuk, silakan. Mohon izin dokter. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ashabul Firdaus dengan NPM 22310096. Izin bertanya dokter. Iya. Izin bertanya tentang jadwal imunisasi dokter. Perbedaan jadwal imunisasi IDAI menurut IDAI dengan Kemenkes. Oke, jadi untuk perbedaan jadwal sebenarnya tujuannya sama ya, untuk mencapai cakupan imunisasi. Diharapkan imunisasi dasar itu selesai sebelum berusia 1 tahun. Ya, namun pada Kemenkes dan IDAI memang ada sedikit perbedaan terkait dengan yang diberikan ya, jenis vaksin yang diberikan ya. Jadi misalnya contohnya adalah vaksin DPT combo ya. Kalau di puskesmas itu diberikan nama mereknya adalah Pentabio. Diberikan usia 2, 3, 4 bulan. Jaraknya intervalnya adalah 4 sampai 8 minggu ya. 4 sampai 8 minggu, 1 sampai 2 bulan. Diambil 1 bulan supaya meningkatkan cakupan ya. Jadi ibunya juga resiko lupanya kecil ya. Kita ingatkan gitu ya. Jadi setelah diberikan vaksin, kita ingatkan bulan depan datang ya Bu ya, gitu. Kalau 2 bulan lagi, orang tua biasanya resiko lupanya lebih besar ya. Dan Pentabio itu juga lebih efektif 4-8 minggu ya. Apabila terlambat, bagaimana? Masih bisa dilakukan catch up. Nah, kalau pada IDAI diberikan ada beberapa yang 2, 4, 6 minggu ya, 2, 4, 6 bulan ya untuk yang DPT, HIB dan hepatitis B. Jadi kalau
di klinik swasta atau di praktek itu ada dua pilihan. Ada yang pentabio, pentabio itu dia menggunakan whole seluler untuk pertusisnya, sedangkan ada juga yang aseluler ya. Nah itu kalau untuk yang aseluler jaraknya adalah 8 minggu atau 2 bulan, sehingga efektif diberikan 2, 4, 6. Namun sebenarnya tujuannya adalah sama, dan yang berbeda adalah hanya merek dagangnya saja ya. Begitu juga nanti dengan measles rubella itu diberikan di usia 9 bulan sama ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendalam antara jadwal imunisasi Kemenkes dengan IDAI. Itu semua tergantung dari merek dagang ya. Kalau kandungannya sama semua. Contohnya misalnya di usia 2 bulan ya yang wajib diberikan adalah pentabio, DPT, kemudian HIV dan hepatitis B. Saat ini di beberapa daerah PCV juga sudah masuk ya, boleh diberikan. Kemudian kalau di praktek swasta memang lebih tersedia ya. Jadi selain yang aseluler pertussis, yang kombinasi DPT itu juga tersedia misalnya seperti rotavirus dan juga PCV. Ya, begitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya sama, jenis vaksinnya juga sama, namun ada beberapa memang yang belum tersedia secara gratis oleh pemerintah, sehingga itu didapatkannya di klinik swasta atau di rumah sakit. Oke, sudah jelas? Sudah dokter, terima Oke, kasih dokter. ya. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Mohon izin bertanya, dokter. Ya, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Tri Aprilia Aisyah, NPM 22310147. Izin bertanya, dokter, bagaimana jika jadwal imunisasi itu terlambat dan apakah harus diulang atau tidak? Terima kasih, ya, dokter. oke. Jika jadwal imunisasi terlambat, maka tidak perlu diulang, namun kita bisa melanjutkan ya. Jadi contohnya misalnya bayinya usia 9 bulan, sebelumnya belum pernah mendapatkan imunisasi DPT, HIV, dan hepatitis B, maka itu tidak perlu diulang yang sebelumnya dia sudah dapat. Pasiennya sudah pernah mendapat BCG, misalnya sudah pernah mendapatkan imunisasi polio gitu ya. Jadi kita melanjutkan saja imunisasi yang belum pernah didapatkan ya. Jadi ini juga nanti terkait dengan latihan kasus yang akan sama-sama kita bahas. Oke, gitu ya. Kita masuk ke latihan kasus ya. Jadi pada latihan kasus ini, seorang bayi laki-laki usia 4 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk melanjutkan imunisasi. Sebelumnya bayi sudah mendapatkan imunisasi HB0 dan polio saat lahir, dan BCG usia 1 bulan. Ya. Yang lainnya belum pernah, karena ibunya lupa. Nah, imunisasi apa yang harus diberikan? Tadi kita sudah sama-sama belajar, ada jadwal imunisasi dan rangkuman imunisasinya ya. Mungkin ada yang mau berpendapat dari mahasiswa? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Michela, NPM 22310088. Izin menjawab, dokter, imunisasi apa yang diberikan pada saat waktu ini? Itu ada DTP, HIV, PCV, dan rotavirus. Ya, dan juga polio ya. Nah, Iya, jadi walaupun usianya 4 bulan, imunisasi yang seharusnya didapatkan di usia 2 bulan pada bayi ini belum pernah didapatkan ya, sehingga kita melanjutkan dulu, yaitu tadi ya DPT combo, yaitu DPT, HIV, dan hepatitis B, kemudian polio, dan apabila di puskesmas tersebut ada juga diberikan PCV dan juga rotavirus ya. Nah, pemberiannya secara simultan ya, jadi di paha sebelah kanan misalnya diberikan DPT combo, paha kirinya diberikan PCV, sedangkan kalau untuk rotavirus diberikan secara oral. Kemudian jadwal imunisasi lanjutannya kapan untuk pasien ini yang selanjutnya? Ibunya diminta datang kapan? Membawa anaknya untuk lanjutan vaksin? Izin menjawab, dokter. Ya. Saat umur 9 bulan untuk vaksin rubella. Nah, pada kasus ini dia baru mendapatkan DPT 1 ya. Kan jadi DPT itu diberikan sebelum usia 9 bulan 3 kali.
Nah, pasien ini baru mendapatkan 1 kali ketika usia 4 bulan. Sehingga diminta datang dengan interval 4 minggu ya atau 1 bulan. Bulan depannya diminta datang lagi dulu usia 5 bulan untuk mendapatkan DPT yang kedua. Ya, jadi jadwal selanjutnya adalah bayi ini di usia 5 bulan mendapatkan DPT kedua, ya DPT combo, DPT, HIV, hepatitis B, dan polio. Kemudian nanti di usia 6 bulan dia datang lagi untuk mendapatkan DPT yang ketiga, ya DPT combo yang ketiga. Baru nanti di usia 9 bulan mendapatkan measles rubella. Jadi kita harus lengkapi dulu jadwal imunisasi yang belum didapatkan oleh bayi ini untuk DPT-nya. DPT pada imunisasi dasar diberikan 3 kali ya. Edukasinya apa yang harus kita berikan kepada ibu? Tadi ya, edukasinya adalah terkait dengan efek samping yang mungkin timbul ya. Bahwa mungkin bisa demam ya. Kalau demam harus diberikan lebih banyak ASI, kemudian boleh dikompres hangat ya. Kalau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius boleh diberikan obat penurun demam ya. Kita resepkan juga obat penurun demam. Kemudian apabila bengkak di tempat suntikan, apabila bengkaknya timbul kurang dari 24 jam, maka kompres hangat. Kalau lebih dari 24 jam, maka kompres dingin. Ibu juga harus diedukasi untuk jadwal kontrol berikutnya. Ya. Jadi itu edukasi yang harus diberikan kepada orang tua. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari mahasiswa terkait topik kali ini. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan untuk imunisasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.